Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat berjumpa kembali di acara Bible Study kesayangan kita, Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudaraku, kita akan meneruskan pembahasan kita, kecaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Pada kesempatan ini kita akan membahas dari Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Kita akan mulai dulu dengan ayatnya yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan katakan, kamu orang munafik, kamu menutup pintu kerajaan Allah di depan orang. Kok bisa? Apa maksudnya? Nah, gini, kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, BIMK ya saudara ya, itu menerjemahkan dengan menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Itu sebagai ini, menghalangi orang untuk menjadi umat Allah. Sebab kalau kita lihat di sini, menutup pintu, kesannya wah mereka punya kuasa banget ya, sampai pintu sorga bisa mereka yang buka tutup. Tetapi bahasa Indonesia sehari-hari di sini cukup bagus penerjemahannya, diterjemahkan sebagai menghalangi orang untuk menjadi umat Allah. Nah, sedikitnya ada 3 pengertian tentang menutup pintu. Yang pertama, menutup pintu itu adalah suatu keadaan di mana orang-orang itu ibaratnya sedang memegang kunci. Jadi jemaat Tuhan mau megang kunci, yaitu kunci itu kan kiasan ya, yaitu firman Allah dan penafsirannya yang dihidupi supaya mereka bisa masuk atau membuka pintu surga. Tetapi sebaliknya guru-guru agama orang Farisi bukannya membantu membuka, malahan mengunci pintu itu sehingga mereka tidak dapat masuk. Dengan kata lain, mereka membuat penafsiran-penafsiran yang sulit bagi orang lain untuk memberatkan mereka. Jadi ingat, kunci itu ibaratnya kebenaran firman Tuhan dan penafsirannya. Nah, mereka ini kan pengajar. Mereka sengaja bikin tafsiran yang rumit-rumit, yang ruwet, dibuat complicated. Sampai orang nyerah, capek deh begini. Nah, coba kita lihat dalam implikasi sehari-hari ya. Saudara pernah gak ketemu? Saya tuh bukan bilang kekristenan itu harus disimplifikasi, harus disimpelkan. Enggak ya. Tetapi harusnya wajar. Tapi saudara pernah ketemu kan? Juga yang dibikin aturan yang ruwet. Sampai orang ngelihatnya, malas kok jadi Kristen kalau kayak begini. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Saya tidak boleh memberikan contohnya, sebab nanti bisa menyinggung aliran gereja tertentu. Tetapi intinya memang ini real. Dalam hidup nyata ada yang seperti itu. Dibikin serumit mungkin, seruwet mungkin. Sampai orang ngeliatnya aja malas, enak gitu loh ya. Nah, pengertian menutup pintu yang kedua juga bisa berarti ini saudara. Para ahli Taurat dan orang Farisi kan sangatlah munafik. Karena walaupun mereka tahu apa yang dosa, apa yang bukan, serta ketika mereka melihat ada orang-orang yang berdosa, yang masih hidup dalam dosa, tetapi mereka tidak mau membantu orang-orang berdosa tersebut untuk hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Mereka justru membuat perbedaan antara dirinya dengan orang berdosa, justru mencibir orang-orang berdosa lainnya. Bukannya membantu mereka untuk bertobat, malah dicibir. Dipikirnya orang berdosa nggak perlu ditolong, yang penting dirinya udah suci dan benar karena melakukan hukum Taurat.
Inilah juga yang bisa disebut sebagai menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang yang membutuhkannya. Jadi singkatnya gini saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi, ini penafsiran yang kedua ya. Mereka tahu apa yang dosa, apa yang bukan, apa yang benar, apa yang enggak. Nah, sekarang kalau mereka ketemu orang yang berdosa, tanggapan mereka gimana? Ingat ada satu kisah, ada pemungut cukai dan orang Farisi masuk ke bait Allah. Apa doa orang Farisi yang Tuhan Yesus bilang? Doa orang Farisi itu, Tuhan, aku bersyukur, aku nggak seperti dia, Tuhan. Tuh, lihat. Gereja Tuhan, ayo. Tugas kita bukan menghakimi orang berdosa. Penghakiman itu bukan hak kita. Kita harus menerima mereka. Justru tugas kita adalah menunjukkan jalan yang benar untuk orang-orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Gereja tidak boleh asik sendiri dan berkata, kalian najis, kalian kotor, kita yang suci. Justru Yesus datang untuk orang yang sakit. Tabib datang untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau kita melihat orang berdosa, jangan cepat-cepat dijauhin. Ini masih duniawi, najis. Jangan gitu. Justru kalau kita melihat orang hidup dalam kegelapan, harusnya kita punya hatinya Tuhan. Kita punya belas kasihan Tuhan. Maka ingat, saya tuh suka bilang gini kan. Paradigma kita harus berubah, saudara. Orang-orang agamawi selalu punya paradigma believe, behave, belong. Saya ulang lagi. Believe, behave, belong. Tapi kalau Yesus punya paradigma belong, believe, behave. Apa bedanya? Lihat, orang-orang agamawi paradigmanya adalah apa tadi? Believe, behave, belong. Udah percaya Yesus belum? Kristen bukan. Kita lihat, belief-nya dulu yang dilihat. Kalau belief-nya udah dilihat, Kristen, ayo sini. You baru saudara saya, Kristen. Dilihat behave-nya. Baik nggak? Kristen baik. Ayo bilang, kamu bagian dari aku. Ini agamawi. Kalau Yesus lain, belong dulu, dia terima kita. Ingat, kita dikasihi sejak kita masih berdosa. Jangan kayak orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya suci dan melihat semua orang najis. Kamu mah belum seperti saya. Yesus nggak ada hati itu. Hatinya Yesus belas kasihan. Makanya dia ketemu perempuan berdosa semua. Dia belong dulu. Dia terima semua orang. Lalu baru believe. Orang-orang itu menjadi percaya kepadanya. Behave akan mengikuti. Perubahan akan mengikuti. Ada banyak orang bagaimana bisa berubah. Baru datang ke gereja, dia sudah dihakimi. Gereja harusnya menerima, bukan menghakimi. Penghakiman bukan tugas kita. Tugas kita adalah menerima dan membagikan kasih Tuhan. Kalau sampai mati dia tidak mau menerima Tuhan Yesus, dia tidak mau berubah, kita sudah melakukan bagian kita. Itu yang paling penting. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Bagian kita itu bukan menghakimi. Oh iya betul, kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus berani menyatakan dosa. Iya. Orang Farisi, ahli Taurat juga begitu. Tapi mereka nggak punya hati untuk menolong orang berdosa untuk keluar. Yang mereka lakukan adalah justru memisahkan diri. Kamu orang berdosa, najis, kamu belum layak. Itu sebabnya kalau di Lifehouse Community, saya tidak akan mau berkata, saudara belum layak. Loh, kita semua belum layak. Tapi kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Saya nggak perlu mengatakan itu. Memang kita semua tidak ada yang layak. Siapa yang baik di antara kita? Bukankah kita semua menerima anugerah Tuhan? Jadi saya tidak perlu mengecam-ngecam jemaat dan berkata, saudara belum layak. Nggak usah. Itu bukan bagian saya. Yang saya tahu adalah
saya undang saudara bertobat. Saya pun mau bertobat. Sebab bertobat adalah sebuah perintah. Yuk kita sama-sama menghampiri Tuhan. Yuk kita sama-sama berubah. Saya tidak perlu merasa saya lebih rohani dari saudara. Ya, kita semua sama, saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang kotor yang menerima anugerah Tuhan. Dan saya sebagai hamba Allah, saya harus mengajak, yuk jangan kita sia-siakan anugerah itu. Ya. Kalau kita ketemu orang yang belum berubah hidupnya, kita nggak usah jauhi. Terimalah dia sebagai saudara. Penafsiran yang ketiga, saudara, pintu kerajaan sorga adalah pertobatan. Dengan cara apa menutupnya? Dengan cara menghapuskan ajaran tentang pertobatan. Nah, ini juga yang jadi penafsiran ketiga. Ingat, orang Farisi itu pandai membuat aturan. Ya, aturan perpuluhan, aturan ini kan nanti kalau kita baca di bawah, jinten, selasih semua juga diperpului. Orang Farisi itu punya aturan banyak, cuci tangan juga diurusin. Tapi mereka tidak mengarahkan orang untuk bertobat. Yang diurusi aturannya tapi nggak diarahkan untuk bertobat. Jadi menutup pintu kerajaan sorga di sini. Kalau pintu kerajaan sorga adalah pertobatan, apa implikasi kita buat hari ini? Apakah topik pertobatan sudah dihapuskan dari mimbar gereja? Jangan-jangan kita seringkali cuma sibuk dengan urusan 10 jurus diberkat. 8 jurus mengubah kutuk jadi berkat. 7 cara jitu hidup berkemenangan. Amin, haleluya buat itu semua. Tapi pertanyaan saya, apakah topik pertobatan sudah dihapuskan dari mimbar-mimbar gereja? Mengundang orang, menantang orang bertobat itu bukan menghakimi. Menantang orang untuk bertobat adalah membangkitkan kesadaran bahwa kita semua perlu anugerah Tuhan. Beda loh dengan penghakiman. Kalau penghakiman itu, kamu gak layak, kamu brengsek, kamu ini, kamu itu. Penghakiman selalu isinya hanya tudingan. Tetapi undangan pertobatan isinya anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita semua. Kita perlu menyatakan dosa. Tapi jangan lupa, kita harus menawarkan anugerah Tuhan yang lebih besar daripada dosa apapun. Orang-orang Farisi pandai membuat aturan, tetapi tidak mengarahkan orang hidup ke dalam pertobatan. Ini yang jadi masalah. Jangan sampai kita punya banyak aturan di gereja, kita khotbah ini itu, tapi kita nggak mengarahkan jemaat Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Ini bahaya. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini adalah tindakan menipu janda-janda dan merampas rumahnya. Menelan di sini bisa merupakan kiasan dari mencuri atau menggelapkan harta orang lain. Ini adalah gambaran pemimpin agama yang mengambil keuntungan dari jemaat Tuhan. Mengambil keuntungan sendiri dari jemaat Tuhan. Ini manipulasi, saudara. Ya, ini manipulasi. Ini manipulasi. Saudara, jangan biarkan orang ditakutin. Jangan ada saudara membiarkan seorang pun menakuti saudara. Kalau nggak kasih kolekte, hati-hati. Kutuk datang. Kutuk. Kalau nggak kasih kolekte, belalang pelahap menunggu di rumahmu. Nggak usah diancam-ancam. Saya tidak akan memanipulasi jemaat. Tugas saya adalah membuat saudara mencintai Tuhan. Ketika saudara mencintai Tuhan, saudara pasti mau terbeban untuk pekerjaan Tuhan. There is no love without giving. Tidak ada cinta tanpa pemberian. Tapi pemberian itu bukan yang diincar. Cintanya itu loh.
Pemberian yang lahir dari cinta sama pemberian yang lahir dari ancaman itu beda kualitasnya. There is no love without giving. Tidak ada cinta tanpa pemberian. Coba saudara ingat-ingat dulu. Waktu ngejar-ngejar kekasih saudara, suka kasih barang gak? Suka beliin ini itu gak? Kenapa? Karena ada cinta. Makanya yang udah suami istri jangan terus kalau udah married udah gak pernah kasih surprise, gak pernah kasih hadiah. Itu tetap harus. Itu untuk ekspresi, ungkapan kasih. Pemberian yang lahir dari cinta itu kualitasnya tinggi. Tapi kalau pemberian yang lahir dari ancaman, waduh, kualitasnya rendah, bahkan tidak berkualitas. Ini deh, gua kasih deh. Sumbangan. Enak aja, Tuhan gak butuh sumbangan. Emang Tuhan apa? Makanya memberi pun untuk pekerjaan Tuhan itu bukan yang sisa. Kita sisihkan. Tuhan gak butuh yang sisa. Kita harus sisihkan, Tuhan berapa yang aku harus sisihkan. Bukan memberi karena takut ancaman nih deh. Daripada gue kena kutuk. Pendeta ngomong kutuk nih gue kasih. Loh, kok Tuhan jadi kayak pengemis? Kalau saudara mencintai Tuhan, gak perlu saya paksa-paksa. Makanya di Lifehouse, bukannya saya nanti akan mengajarkan juga tentang memberi. Tapi saya gak perlu minta-minta. Kalau saudara mencintai Tuhan, otomatis saudara mau terbeban dalam pekerjaan Tuhan ini. Ya. Dan di sini mengelabui mata orang dengan doa. Ini bisa diterjemahkan sebagai untuk menutupi kejahatan dengan doa. Udah bikin jahat mau kelihatannya rohani. Ya saudara ngerti lah ini ya. Dan Tuhan bilang mereka pasti menerima hukuman lebih berat. Ini adalah konsekuensi yang akan diterima. Guru dituntut lebih. Ini konsekuensi untuk para pemuka agama yang mengelabui orang dengan manipulasi atau sihir. Ini jangan bikin jahat terus dibungkus dengan doa yang panjang-panjang ya. Saya selalu mendewasakan jemaat Tuhan. Saya mau jemaat Tuhan saya rindu jadi dewasa. Coba, misalnya saudara punya usaha. Pastor Wigan, berkati dong. Oh ya nggak apa, kita ucapan syukur. Tapi saya selalu mendewasakan. Jangan you berpikir kalau saya doakan rezeki jadi lancar. Apalagi kalau saya takut-takutin. Undang saya ya, kalau enggak bisnismu nggak bakal laris. Memang dibungkus tak pakai doa, pakai ibadah. Itu jahat, itu manipulasi di mata Tuhan. Boleh kita ucapan syukur. Ya, saudara mau bersyukur sendiri, silakan, nggak masalah juga. Ya, oke, ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Semangat misionaris untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yesus tidak mengecam semangat misionaris mereka. Luar biasa semangat misionaris mereka. Tetapi masalahnya adalah hasil mereka bukan membuat orang berubah jadi lebih baik, tapi justru menjadi lebih jahat. Kenapa? Sebab benihnya memang buruk. Mereka sendiri orang-orang munafik, saudara. Benihnya buruk, maka lihat. Pengajar cabul seringkali melahirkan murid-murid yang cabul juga. Benihnya jelek. Tanpa sadar diajarkan juga hal-hal yang buruk. Bagian terakhir ayat 16-22. Saya akan baca langsung. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu?
Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Saudaraku, saudara harus mengetahui yang saya pernah bahas dulu di ajaran ya katakan ya di Matius pasal yang ke-6 atau pasal yang ke-7 itu. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi zaman dulu mengenal tingkatan bersumpah. Mereka bersumpah kalau berbohong nih, sumpah pakai tingkatan rendah aja, nggak apa-apa. Dan Tuhan menentang ini, sumpah itu nggak usah pakai tingkatan. Dan nggak perlu bersumpah, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur, nggak perlu sumpah. Terbiasakan hidup jujur. Selalu saya katakan begini saudara ya. Kenapa orang sampai harus bersumpah? Sampai harus kalau ngomong demi Tuhan. Gua sumpah. Orang yang berkata demi Tuhan, biasanya dia sedang merasa dirinya terserang. Dia sedang merasa orang gak percaya sama ucapan dia. Dia sedang menganggap dirinya sedang diragukan. Makanya dia kalau ngomong perlu ditambahin, demi Tuhan, demi Tuhan. Kalau orang yang biasa jujur, gak perlu demi Tuhan, orang juga udah percaya. Kan gak ada orang ngomong apa-apa. Misalnya saudara mau berangkat ke kantor. Ma, papa pergi dulu ya. Kan saudara enggak, ma, demi Tuhan papa ke kantor. Nah, itu berarti saudara lagi dicurigai. Istri saudara sedang mencurigai saudara, jangan-jangan saudara tidak ke kantor, nggak tahu kemana. Nah, ini biasanya yang punya kuntilanak baru dicurigain. Tiap hari pulang malam bilangnya meeting ya. Kita nggak tahu meeting bener atau enggak. Nanti kalau si mama tanya, demi Tuhan, Ma. Makanya, kalau kita hidup jujur, kita hidup lempeng, kita membuktikan integritas kita. Kita santai. Ma, ke kantor ya. Kantor. Ma, hari ini papa pulang agak terlambat ya, mau ketemu orang. Nggak usah pakai demi Tuhan. Istrimu pun percaya, karena istrimu tahu kesetiaanmu hanya sama dia saja. Nggak usah pakai embel-embel demi Tuhan. Tapi kalau udah kebanyakan bohong, suka ketahuan bohong ya gitu. Sekalinya benar-benar ada meeting. Ma, papa ada meeting malam ini. Papa meeting terus bohong ya. Nah, yang kemarin dia emang bohong, tapi hari ini benar-benar meeting. Sampai dia mesti bilang sama istrinya, aduh ma, demi Tuhan, saya meeting. Loh, makanya Pak, jangan suka bohong. Kemarin-kemarin bohong. Giliran ada meeting beneran, istri nggak percaya. Terus ditambahin embel-embel, demi Tuhan, sumpah ini, sumpah itu. Solusinya apa? Hidup benar. Hidup berintegritas. Katakan apa yang kita hidupi apa yang kita katakan. Nggak usah pakai sumpah, orang sudah percaya. Nggak usah pakai demi Tuhan, demi ini, demi itu. Pasangan hidup kita juga sudah percaya. Yuk kita belajar jadi orang-orang yang jujur, berintegritas, dan tidak ingkar janji. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Matraikan ini Tuhan di setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa besok Sunday service kita. Ya, saudara bisa saksikan di YouTube channel Lifehouse Community. Subscribe itu, saudara akan diberkati. Dan di channel yang sama juga setiap Kamis jam 7 malam ada We Talk, sebuah program talk show membahas isu-isu kontemporer yang dikemas sedemikian rupa dalam obrolan singkat, santai. Dan saudara bisa belajar kebenaran firman Tuhan juga di sana. Dan juga saya mau encourage saudara untuk subscribe Lifehouse Music. Di sana ada pujian penyembahan yang memberkati saudara semua tentunya. Saudaraku,
Terima kasih atas kebersamaan kita. Oh, jangan lupa juga follow Instagram Lifehouse Community. Di sana ada live message, renungan pagi setiap hari yang akan sangat memberkati saudara juga. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan dalam acara Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.